Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Imam dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP ya. Pada kesempatan hari ini Pak Imam akan menyampaikan materi teks eksplanasi, yaitu menelaah isi teks eksplanasi ya. Baiklah, kita mulai. Pertama yaitu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran materi ini adalah setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menelaah teks eksplanasi, kemudian memaparkan kejadian sesuatu fenomena alam yang kamu dengar atau yang kamu baca. Itu adalah tujuan dari teks eksplanasi ya. Lanjut mengenai isi teks eksplanasi. Berdasarkan isinya, tampak bahwa teks eksplanasi menjelaskan proses atau berupa rangkaian suatu fenomena ataupun kejadian, baik itu yang berkaitan dengan alam, sosial, ataupun budaya. Ya. Teks eksplanasi menjelaskan proses berupa rangkaian fenomena, terus kejadian, baik alam, sosial, ataupun budaya. Seperti itu. Berikutnya, teks eksplanasi dalam pemaparannya, teks tersebut mungkin merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan mengapa, uraiannya akan bersifat kausalitas. Kausalitas itu sebab dan akibat. Kemudian untuk yang kedua, teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana. Uraiannya akan bersifat kronologis. Kronologis itu urutan waktu. Kita lanjut. Kausalitas pembentukan dan pengawatan suatu fosil mensyaratkan bahwa beberapa struktur terbenam dalam keadaan yang akan dapat memperlambat pembusukan. Fosil yang ditemukan biasanya tidak selalu utuh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti aktivitas organisme pengurai, kemudian aktivitas geologis kulit bumi, pelapukan oleh cuaca dan air, dan dimakan oleh organisme lain. Fosil yang utuh dan lengkap biasanya terawatkan dalam salju atau karena termineralisasi. Fosil yang berupa jejak dapat merupakan tapak kaki, tangan, dan daun tumbuhan. Ini kausalitas ya. Nah, cuplikan tersebut jelas proses pembentukan dan pengawetan fosil berdasarkan pengembangannya. Teks tersebut disusun dengan pola kausalitas hubungan antar kalimatnya, menyatakan pola hubungan sebab akibat. Dengan demikian, cuplikan tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa fosil itu bisa diawetkan. Seperti itu. Kita lanjut. Kronologis atau urutan waktu pada tahun 1575 yang berkuasa di daerah ini adalah pemerintah Islam, dilanjutkan dengan pemerintah Mataram dan pemerintah Belanda. Pada saat Mataram berkuasa itulah nama keprabuan diubah menjadi
kabupaten. Itu yang disebut dengan kronologis atau urutan waktu. Cuplikan tersebut menjelaskan tentang urutan waktu dari perkembangan ke belakang menuju ke depan. Dah, itu saja dari Pak Imam. Mari kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.